saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang muda kemungkinan tidak lupa dengan lagu yang dinyanyikan Peter Pan tentang bukalah topeng. Kebiasaan orang zaman ini senang menggunakan topeng. Banyak yang malu atau enggan menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Kebanyakan malah sibuk berganti-ganti topeng, mulai dari topeng baik, adil, penyayang, bijak, jujur, dan lain-lain. Semuanya hanya menampilkan hal-hal palsu atau kepura-puraan yang pada akhirnya akan terbuka juga. Ibarat peribahasa, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, maka akan tercium juga baunya. Kita sering tampil bukan layaknya diri kita, hanya supaya orang lain melihat kehidupan kita itu wah, dan membuat orang lain menjadi kagum. Akankah kita selalu hidup dengan menutupi borok di balik topeng kehidupan kita? Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar, Yesus berbicara tentang krisis yang akan menimpa manusia sebagai akibat dari pelayanannya, dan memperingatkan mereka tentang bahaya yang mengerikan jika menolaknya. Ia memperingatkan murid-muridnya untuk berdiri teguh pada hari-hari pencobaan yang akan datang. Sebab pengajaran orang Farisi seperti ragi yang pengaruhnya meresapi masyarakat dan mempunyai suatu pengaruh yang merusak karena kemunafikannya. Maka semua orang haruslah awas terhadap kemunafikan. Orang Farisi terkenal sebagai tokoh antagonis yang ditampilkan dalam bacaan Injil yang juga kita renungkan beberapa hari ini. Banyak perkara yang ada pada mereka yang menjadi contoh yang negatif dan tidak benar. Salah satunya adalah sikap kemunafikan. Munafik adalah jurang antara kenyataan yang tampak
dan kenyataan yang tidak tampak atau tersembunyi. Kemunafikan orang Farisi ini seringkali dikritik oleh Yesus. Orang Farisi selalu menuntut agar semua orang mengikuti aturannya karena mereka yakin bahwa aturan yang mereka pegang ini sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Bisa dikatakan, kaum Farisi ini termasuk kelompok garis keras. Karena apa yang tidak cocok dengan paham mereka akan mereka singkirkan. Maka Yesus memberi nasihat kepada para muridnya, waspadalah terhadap ragi kemunafikan kaum Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Mengapa Yesus mengingatkan para murid demikian? Karena murid-murid mungkin tergoda kepada suatu kepura-puraan yang berlainan jenisnya, yakni menyembunyikan kesetiaan mereka kepada Yesus karena ketakutan. Sebagai orang yang mengaku diri pengikut Kristus, kita juga sering merasa takut dalam hidup sehingga muncul sikap kepura-puraan. Ada banyak faktor yang membuat orang merasa takut sehingga hidup dalam kemunafikan atau kepura-puraan. Takut kehilangan jabatan, takut tidak naik pangkat, takut dianiaya, takut kehilangan nyawa bila ketahuan identitasnya, takut hidup susah, dan lain-lain. Ini realita hidup yang tak dapat dipungkiri. Oleh sebab itu, rasa takut manusiawi seringkali menjauhkan kita dari penghayatan hidup iman secara terbuka. Mengapa takut? Bukankah seharusnya kita takut dan malu apabila kita melakukan kejahatan tapi tidak merasa bersalah? Menikmati hidup enak tapi dari hasil memeras orang lain. Hidup bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Bukankah satu-satunya yang harus kita takuti adalah Allah? Tetapi kenyataan, banyak orang lebih takut jika ditinggalkan oleh teman atau dikucilkan. Orang lebih takut jika tidak mendapatkan jodoh daripada takut kepada Yesus. Maka sering terjadi iman dikorbankan karena yang satu ini. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Yesus ini mengingatkan kita supaya jangan takut melakukan kehendak Tuhan, karena Ia akan tetap memelihara kita. Hendaklah kita tetap berani berpegang pada iman kita, setia kepada firman Tuhan, dan berani menghadapi tantangan yang mungkin membuat kita cemas. Yakinlah, Tuhan akan tetap menemani kita dalam perjuangan hidup kita.